Saya Bu, hari ini saya sedang capek Bu, Kenapa? karena melakukan olahraga Bu. Oh, kalau tadi jam olahraga ya. Oke, terima kasih Bang. Jangan meninggalkan Bang. Alvira, adik Bu. Hari ini saya capek Bu. Kenapa? Karena olahraga ya, makanya belum sempat ganti baju ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Dah, segitu saja. Kita masuk ke bab 2. Coba semua buka dulu bukunya bab 2. Siapa? Apa tadi bab 2? Coba satu orang dulu, apa materi kita bab 2? Individu, kelompok, dan masyarakat. Oke, dari judul, kira-kira siapa yang bisa memberikan kata kunci dari judul? Tunjuk tangan dulu. Siapa bisa membuka kata kunci dari judul? Silakan tunjuk tangan. Interaksi. Oke, baik. Makasih ya Kak ya. Jadi judulnya adalah individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dari judul yang ada, artinya bahwa kita akan cerita tentang sebuah proses interaksi. Ibu tanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang sampai hari ini tidak pernah melakukan interaksi? Tidak ada ya? Berarti semua pernah melakukan proses interaksi. Oke, terima kasih. Ibu tanya lagi. Siapakah di antara kalian selama ini ketika melakukan interaksi merasa gagal? Merasa gagal melakukan proses interaksi? Tunjuk tangan. Kakak pernah merasa gagal interaksi? Kakak juga pernah merasa gagal interaksi. Coba ibu tanya dulu, kalau kakak, di mana kakak merasa gagalnya? Karena kakak sulit untuk berbicara. Kalau kakak? Sulit dalam berbicara, terus takut kalau apa yang kita omongin itu bakal nyakitin perasaan yang orang yang kita ajak ngomong. Oh, jadi kakak takut ketika kakak berbicara, hasil omongan kakak itu akan menyakiti orang yang akan kakak ajak cerita gitu ya. Oke. Kesimpulannya, menurut kalian, sebelum kalian berinteraksi, apa yang harus pertama sekali kita lakukan? Menyapa. Apakah? Menyapa. Siapa lagi ada? Mencocokkan diri dengan lawan bicara kita. Satu, kita harus menyapa dulu. Kalau kita nggak saling sapa, nggak akan mungkin terjadi yang namanya interaksi. Yang kedua, kita harus mencocokkan. Mencocokkan sama seperti puzzle, tapi bukan mencocokkan artinya dalam hal apa kita mencocokkan? Kita bertindak harus mematuhi aturan, gitu kan? Oke, itu adalah gambaran awal ketika kita melakukan proses interaksi. Di awal ini, kita akan memahami interaksi sosial dengan mengundang sumber belajar. Kita akan belajar dari Bapak Satpam yang ada di depan sekolah. Jadi kita akan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bapak Satpam berkaitan dengan profesinya. Nanti kita mendengarkan, di sini ada lembar kerja. Lembar kerja ini dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok 4 orang. Hari ini kita akan cerita tentang syarat interaksi sosial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kita mendengarkan cerita dari sumber belajar, kita semua dapat menjelaskan apa itu tindakan sosial. Tadi judul di bab 2 itu kata kuncinya adalah interaksi sosial. Lihat di LKPD, ketika kita lihat dagang, interaksi sosial. Bagaimana interaksi sosial di dalam masyarakat terjadi? Bisa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Tapi ini kan bercerita tentang materi interaksi sosial. Jadi di materi kami itu, ketika interaksi itu, ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu kan ada terkadang itu berhasil, ada kadang itu tidak berhasil. Ini maaf Pak, Wawa kan keamanan di sekolah ini. Paling tidak Wawa itu berhubungan dengan orang banyak. Kira-kira apa sih yang biasa Wawa lakukan itu agar pekerjaan Wawa itu berjalan lancar? Keberadaan Wawa itu ketika Wawa berada di pos itu memang dilihat oleh orang lain.
Pekerjaan saya sebagai satpam, satuan pengaman dan mengayomi dan melayani para siswa-siswa di SMA Negeri 1 Labuan Deli. Yang terutama ya dari siswa-siswa, ada tamu yang akan datang, saya layani dan sopan dan santun kata bicaranya. Semua udah kenal sama Pak No? Berapa lama kenalnya? Tahu dengan pekerjaan Pak No? Tahu. Coba sebutkan apa itu? Dengan kapal. Sapana pala. Kamu adalah satuan pengaman, ya. Sama itu ya, misalnya kita mau keluar, ya kan, minta surat sama piket, harus ada surat izin keluar. Itu baru Wakno nerima, baru Wakno izinkan. Kalau nggak ada surat, nggak bisa Wakno izinkan keluar. Itu peraturan di sekolah, ya kan. Kedua, tata tertib parkir, nggak harus Wakno turun lagi. Kita harus diri kita sendiri yang menertibkan, nggak perlu diatur lagi. Dua, ketiga, ya pagi selalu menyapa pada guru, karyawan, pegawai-pegawai sekolah sini, sekolah SMA Negeri 1 Labuan Deli, ya. Keempat, apabila mau permisi keluar atau ke fotokopi, tarik dulu Wakno, misalnya nggak ada di pos, tunggu Wakno di pos. Atau Wakno ke toilet, kita tunggu permisi. Setelah Wakno datang, baru Wakno izinkan. Ngerti? Iya. Udah segitu aja ya yang sama Wakno sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.